Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bawah Kementerian Dalam Negeri menggelar diseminasi hasil akhir pilot proyek P3PD subkomponen 1D tahun anggaran 2024 di Menara Peninsula Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Menara Peninsula, kami telah terhubung dengan jurnalis Garuda TV Mahesa Putra. Esa, silakan dengan laporan Anda. Ya, Dila, selamat siang dan juga pemirsa. Memang ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan ataupun Bina Atwil di bawah Kementerian Dalam Negeri pada hari ini mengadakan diseminasi hasil akhir pilot project yakni P3PD ataupun program penguatan pemerintah dan juga pembangunan desa di subkomponen 1D tahun anggaran 2024. Memang tadi pagi pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat ini sudah dimulai acaranya, tepatnya di Hotel Menara Peninsula Jakarta Barat. Dan memang kalau misalnya tadi ada pun tujuan dari acara ini diselenggarakan adalah diantaranya untuk melakukan berbagai evaluasi serta juga dari progres capaian kegiatan yang telah dilaksanakan di 1D ataupun di 10 provinsi dan juga 60 kabupaten kota. Dan Dila dan juga pemirsa, memang untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, kami saat ini sedang bersama dengan PLH Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Direktur Jenderal Bina Administrasi. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi. Pak Edi, kalau misalnya boleh diceritakan terkait dengan acara diseminasi hasil akhir pilot project sendiri ini, itu terkait dengan apa saja Pak? Baik, jadi kegiatan hari ini dalam rangka untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi P3PD khususnya di 1D. Jadi 1D itu kegiatannya penguatan kapasitas camat untuk menciptakan kualitas layanan dasar yang ada di desa. Memang tujuan P3PD itu sebenarnya secara pokok adalah menciptakan belanja desa berkualitas untuk bisa mendukung bagaimana layanan dasar yang ada di desa itu bisa tepat sasaran, berbasis kebutuhan atau demand side daripada masyarakat. Tematik 1D itu kaitan dengan layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Ya. Dari rangkaian kegiatan acara sendiri Pak, ini kan sudah dimulai dari hari ini sampai nanti hari Sabtu ya Pak. Ini rangkaiannya apa saja Pak? Baik, jadi rangkaiannya karena sifatnya kita melakukan evaluasi, pada hari pertama ini kita berikan pencerahan dulu ya kan, dari beberapa narasumber, dari Bappenas ya, dari Menko PMK, ya, dari praktisi di bidang layanan publik ya, terus dari Pemda juga sebagai best practice kaitan dengan bagaimana penciptaan layanan dasar yang dilaksanakan oleh camat kan itu. Nah, hari besok ya kita bikin perdes untuk melakukan evaluasi. Karena tadi saya sampaikan ini diseminasi, berarti kita mengevaluasi program yang sudah kita laksanakan ini. Nah, ini sebenarnya rangkaian dari sebelumnya. Sebelumnya ada kegiatan MOT, TOT, pelatihan, ya dalam rangka menciptakan belanja desa berkualitas tadi. Maka pada kegiatan diseminasi ini kita lakukan evaluasi. Bagaimana sih, apa sih yang sudah dilakukan, capaiannya, termasuk bagaimana kendala atau permasalahan yang terjadi di lapangan secara empirik. Sehingga nanti dapat dirumuskan strategi atau strategi untuk mengatasinya. Maka pada hari kedua tadi saya sampaikan dilaksanakan nanti perdes provinsi untuk menggali hal tersebut. Sehingga nanti dapat kita simpulkan sebagai langkah tindak lanjut kebijakan berikutnya. Dari target ataupun jumlah peserta sendiri ini diikuti oleh berapa peserta Pak, ataupun dari berapa provinsi dan kabupaten kota? Baik, karena 1D ini proyeknya dari 10 provinsi, 60 kabupaten kota, 1007 kecamatan, maka ini diikuti ya perwakilan dari masing-masing kecamatan, ya satu kabupaten ada 2, ada 3, ya terus kabak pemerintahan sama dari provinsi dan biro pemerintahan. Total target ada 260 peserta. Nah, yang tadi dari perwakilan provinsi, berarti dari biro pemerintahan, terus dari 60 kabupaten tadi kepala bagian pemerintahan, sama sampling camat di masing-masing kabupaten yang 60 tadi. Terakhir Pak, ini harapannya dari tepatnya juga Dirjen Bina Atwil gitu ya, untuk para dari acara terselenggara acara ini, itu apa harapan? Baik, jadi harapan kami karena kunci daripada pelaksanaan ini dengan target penciptaan belanja desa berkualitas untuk layanan dasar yang di desa itu sebagai bagian daripada target outcome-nya. Nah, maka secara output ya kita mengevaluasi untuk menuju outcome tadi, yaitu di output. Satu, bagaimana pelembagaan rumah bersama di kecamatan, dan bagaimana yang kedua adalah pengembangan daripada sistem sebagai tools atau alat kerja camat bersama stakeholder dalam rangka menciptakan belanja desa berkualitas. Itu dua area itu yang memang jadi penekanan pada hari ini yang nanti akan kita report dari apa yang sudah dilaksanakan, permasalahannya serta langkah tidak lanjut sehingga outcome tadi dapat tercapai. Terciptanya
layanan dasar yang ada di desa melalui belanja desa berkualitas. Terima kasih banyak Pak Edi. Terima kasih banyak. Ya, baik pemirsa. Memang kalau misalnya tadi Pak Edi sempat menyebutkan ini diikuti oleh sebanyak 260 peserta dan juga beberapa provinsi. Dan tadi pemirsa kami juga sempat menyaksikan bagaimana berjalannya acara di dalam. Tadi setelah dilakukannya pembukaan, kemudian juga melakukan pembacaan doa, ini dilakukan sekarang saat ini adalah pengisian oleh beberapa narasumber, yakni ada dari Bappenas dan juga Kemenko PMK. Di mana tadi kalau misalnya kami melihat di dalam ini apa saja yang dibahas, yaitu terkait dengan peran strategis camat untuk mensinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dan juga pemenuhan program pemerintah. Kemudian selanjutnya juga ada koordinasi percepatan pemenuhan layanan dasar di desa melalui rumah bersama. Kemudian juga ini tadi membahas sedikit tentang desa digital, yakni adalah sebagai basis pendapatan kebutuhan layanan dasar masyarakat. Dan yang terakhir tadi kami juga sempat mendengar bahwa ada topik revitalisasi, peran dan juga kedudukan camat dalam pemenuhan layanan di dasar desa. Dan memang pemirsa acara ini tadi sudah disampaikan juga akan berlangsung pada hari ini tanggal 4 hingga nanti hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 di Hotel Menara Peninsula Jakarta Barat. Di mana kalau misalnya rangkaian acara sendiri ini itu terdiri dari beberapa narasumber yang akan mengisi, kemudian juga ada focus group discussion, yakni nantinya juga ada 2 dashboard seperti itu yang nanti memang difokuskan untuk dengan tema-tema disesuaikan dengan agenda hari ini. Kemudian juga nantinya provinsi-provinsi tersebut akan mempresentasikan hasilnya dan juga nanti akan dilakukan evaluasi dan juga dilakukan diskusi dan diakhiri dengan penutupan. Dila dan juga pemirsa, demikian bisa kami laporkan kembali ke studio. Dila.